Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan masih banyak kenikmatan kepada kita, dari nikmat-nikmat kehidupan kita, nikmat sehat kita, nikmat kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala bala. Nikmat kita masih dimudahkan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, nikmat iman wal Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, yang kesemuanya itu mudah-mudahan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, menjadikan apa saja yang kita lakukan dengan nikmat tersebut adalah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan bisa melanjutkan kajian kita dengan tema tentunya tazkiyatun nufus, upaya kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, yaitu tazkiyatun nufus, upaya seorang hamba untuk menghiasi dirinya dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tazkiyatun nufus itu mengajarkan kepada kita agar menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua hal ini senantiasa kita lakukan, mengisi jiwa kita dengan ketaatan kepada Allah sambil pada saat yang sama menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang seperti ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dan di antara upaya kita untuk senantiasa mentazkiyah diri kita, yaitu bahasan kita pada siang hari ini, adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat sabar, memiliki sifat as-sabru. Sifat apa? Sabar. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan apa? Upaya seseorang untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Ya. Nanti kita lihat banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bersikap sabar. Ya. Dan sabar itu bisa terlihat dan juga sabar itu bisa tidak terlihat. Dalam artian sabar sesungguhnya itu berasal dari hati seseorang, walaupun kemudian pengaruhnya terlihat pada yang nampak dia lakukan di dalam amal ibadahnya. Ya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sabar itu kata para ulama secara bahasa itu artinya al-habsu, ya, menahan diri, ya. Habsun nafas. Menahan diri ini ya tentu makna secara bahasa dia sabar itu dia menahan diri. Ya. Dari apa? Sedangkan menurut syariat sabar itu menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak, ya. Baik itu merusak amal ibadah, merusak niat, merusak orientasi, ya. Dan juga bisa merusak anggota tubuh bahkan, ya. Contohnya adalah orang kalau kemudian dia tidak sabar, bisa jadi anggota tubuhnya itu melampaui batas. Tangannya melakukan mungkin pemukulan karena tidak sabar. Kakinya kemudian melangkahkan ke tempat hal-hal yang dilarang oleh Allah karena tidak sabar, dan seterusnya. Ya. Jadi sabar itu secara syariat adalah dia menahan diri dari perkara-perkara yang bahkan bisa membatalkan pahala dari sabar itu sendiri. Ya. Oleh karena itu dari definisi ini jelas sabar itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu." Ya, wattaqullah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Allah yang memerintahkan kita bersabar. Ya. Maka sebagian besar para salaf terdahulu memberikan gambaran sabar itu kewajiban. Ya, kewajiban itu kalau ditinggalkan tentu berdosa. Kalau kita sudah tahu itu kewajiban. Ya, berdosa. Karena Allah yang menyuruh kita bersikap sabar. Tidak boleh ditinggalkan. Ketika sesuatu menimpa kita, itu maka kita wajib sabar. Dan kalau kita bicara tentang masalah sabar, ini tentu berkaitan dengan apa yang menimpa seseorang. Bisa berupa ujian, ya bisa berupa fitnah, atau apa saja yang kesannya itu berkaitan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seseorang mukmin itu, ya, dalam rangka dia membersihkan jiwanya adalah dia sikap sabar. Ya, wajib itu sabar. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wasabiru, lipat gandakan kesabaran, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sabar itu yang ada adalah dilipat gandakan, bukan habis, enggak. Ya. Maka sabar itu kalau di luar ada orang yang suka kadang-kala menyatakan kesabarannya itu akan habis, itu tidak benar. Karena Allah sendiri yang menyuruh kita isbiru wasabiru, bersabarlah kalian dan lipat gandakan kesabaran kalian. Bukan justru menunjukkan bahwasanya sabar itu suatu saat akan habis. Enggak. Sabar tidak akan pernah habis. Yang ada justru kita sabarkan terus, lipat gandakan kesabaran kita. Nah, itu yang benar. Ya. Makanya hati-hati kalau kemudian seseorang kalau sudah mengatakan dari definisi yang salah, nih sabar saya akan habis nih. Maka bisa jadi dia mendorong anggota tubuhnya melakukan perkara-perkara yang tadi sudah disebutkan. Mungkin tangannya memukul, mungkin lisannya akan mencela, ya, mencerca, menghina. Mungkin karena nggak sabar, hatinya mendorongnya, kakinya itu melangkah ke tempat-tempat yang haram dan seterusnya. Ya. Maka sifat sabar ini harus kita ada pada diri kita masing-masing. Dan memang sekali lagi ketika datang musibah, ketika datang ujian. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah sabar ini, ya, yang berkaitan dengan masalah fitnah atau mihnah, ujian. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sampai Nabi memberikan gambaran ma yusibul muslim, ya, min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha hatta syaukah yushakuha
illa kafarallahu biha min khataya. Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah. Ya, nanti ketika dia ditimpa musibah maka dia wajib bersikap apa? Sabar. Ya. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai bentuk dari musibah. Dan itu pasti. Ya. Yang namanya ujian ya bisa berupa apa? Musibah, fitnah, atau mungkin bala, atau mungkin penyakit. Itu adalah sebuah kepastian jamaah. Ya. Karena Nabi mengatakan apa? Seorang muslim dia pasti akan ditimpa apa? Musibah, akan ditimpa ujian. Ya. Tapi sikap seorang muslim sekali lagi adalah sabar. Persis seperti yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya. Nabi katakan, hadis ini sering ini disampaikan. Insyaallah antum masih ingat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan bagi orang mukmin itu adalah apa? Baik. Ya, orang mukmin itu semua urusannya selalu dalam pandangannya itu baik. In asabathu sarra, seorang mukmin itu kalau ditimpa apa? Atau diberikan kenikmatan, ya, ditimpa kepadanya sesuatu yang membuat hatinya jadi senang, ya, Allah berikan kenikmatan kepadanya, dia punya sikap apa? Syakara, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, sikap syukurnya itu baik, mendatangkan kebaikan buatnya. Kayak seorang mukmin itu kalau diberikan nikmat, dia nggak lupa diri. Dia mengatakan ini nikmat datang atas izin Allah. Ini nikmat datang karena memang sudah dicatat oleh Allah mampir ke kita. Ya, sampai ke kita. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya apa? Karena ini apa nikmat dari Allah, ingat ada kebaikan yang mesti dia jalankan, yaitu bersyukur. Sebab Allah janji tuh, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka yang ditambah apanya? Nikmat. Kebaikan lagi datang kepadanya kalau dia bersyukur. Tapi orang mukmin yang kedua, wa in asabahud dharra, kalau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya, diberikan ujian berupa musibah, dia sikapnya apa? Sabara. Dia apa? Sabar. Fakana khairul lahu, maka sabarnya mendatangkan kebaikan. Ya, dan itu tidak terjadi pada selain daripada mukmin, enggak. Orang kafir enggak begitu. Walaupun orang kafir diuji juga. Orang kafir diuji apa tidak? Diuji. Sebagaimana mukmin diuji, muslim diuji. Orang yang bukan muslim diuji tidak diuji, tapi bedanya orang yang tidak tidak beriman diuji. Kalau kemudian dia tidak sabar, ya enggak, dia justru mendapatkan dosa. Tapi kalau dia sabar, taruhlah, nggak ada kebaikan, percuma. Tapi orang mukmin ketika dia tidak sabar, memang bisa jadi dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia sabar, dia mendapatkan pahala. Nah, ini bedanya tuh. Ya, semua manusia itu pasti diuji. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, yang sujud, yang menolak sujud, semuanya pasti diuji. Semua pasti diuji. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menandaskan walanabluwannakum, benar-benar kalian akan kami uji. Ya, tuh udah pasti tuh. Ujian itu udah pasti datang. Makanya kenapa bahasan kita tentang pentingnya kita sabar, karena kita pasti akan diuji walaupun ujian masing-masing kita berbeda. Ya, walaupun ujian masing-masing kita berbeda, tapi kita pasti diuji. Dan hidup itu Bapak Ibu nggak lurus-lurus aja. Ya. Jangan dikatakan hidup itu tersenyum selalu, enggak. Satu saat bisa jadi kita menangis. Jangan dikategorikan bahwasanya hidup itu lurus saja, enggak. Satu saat kita pasti akan menanjak, berat banget, menurun. Kadang suka lupa diri, atau kadang harus melewati tantangan-tantangan dalam kehidupan. Iya, itu hidup. Enggak mungkin hidup itu seperti jalan tol lurus-lurus aja. Toh juga jalan tol ada juga yang ada juga yang belok, ya. Kalau kalau konsisten dengan tol harusnya lurus terus, tapi kan nggak mungkin. Mungkin nggak? Jalan tol tuh ada yang lurus terus nggak pernah bengkok, ada nggak? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada. Itu aja udah menunjukkan tuh.
Manusia mau bikin lurus itu jalan tol nggak mungkin. Pasti nanti ada apa? Beloknya sedikit atau beloknya lebih tajam dan seterusnya, itu pasti itu. Apalagi kehidupan kita. Ya, suatu saat pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladziina min qablikum. Ya, kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum kalian. Ya, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Dengan ujian itu akan tersaring, terlihat mana yang dia betul-betul shadiq, dia jujur dengan imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dia siapa yang berdusta. Maka ujian bagi seorang muslim itu bagian dari apa? Sesuatu yang harus dia hadapi dan dia persiapkan. Kenapa? Karena Allah sedang akan mengangkat apa derajatnya. Lulus atau tidak dia. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabin. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah. Tadi sudah kita sebutkan, seorang muslim pasti juga diuji, diberikan musibah, sebagaimana orang-orang kafir diuji. Kemudian Nabi sebutkan tuh beberapa bentuk-bentuk dari musibah itu, yang nanti kita harus sabari itu, ya, yang harus kita sabari. Jadi ini kita muqaddimah dulu ya, sampai mungkin jam 11 muqaddimah, ya kan. Nanti baru isinya habis zuhur, ya. Ya Bu ya. Dan kita kalau nggak salah sampai Isya ya, sampai Isya ya. Daripada jalan di sana depan macet kata panitia tadi, mendingan kita di sini aja sampai malam ya. Disediakan makan apa enggak ya urusan belakangan lah ya kan. Kita masih muqaddimah dulu supaya kita bisa paham kenapa kemudian sabar mesti ada pada diri seseorang itu. Nabi sebutkan min nasabin. Bentuk dari ujian itu bisa berupa keletihan, kepenatan, kelelahan, itu ujian tuh. Ya. Itu ujian yang mesti kita sabari juga. Lelahnya kita ujian tidak? Ujian. Capeknya kita ujian. Tapi kalau kita ngaji, kita ngerti nih. Allah menyuruh kita sabar dengan apa? Kelelahan kita. Seorang suami capek tidak nyari rezeki yang halal. Capek enggak, Pak? Capek apa tidak? Kalau nggak capek bohong, ya kan? Capek apa tidak, Pak? Lelah nggak? Lelah lah. Ya, apalagi yang kantornya misalkan jauh ditempuh, mungkin walaupun naik mobil, Jakarta jangan bicara deh, Bekasi juga jangan ngomong lah. Betul apa tidak? Ya, jalan habis subuh, padahal kerjanya jam berapa? Jam 8, jam 9, tapi jalannya udah habis subuh coba. Karena apa? Ngindarin apa? Macet, macem-macem. Lelah, capek. Tapi ketika seorang muslim itu ngaji, dia faham bahwasanya ini juga ujian. Saya harus sabar, cari rezeki yang halal walaupun capek. Belum lagi godaan-godaan di kantor, ya, di bawah meja, amplop di belakang dan seterusnya. Itu dia sabar, itu enggak halal. Allah melihat saya itu capek ya, tapi kemudian dia sabar, maka tadi itu Allah menyediakan pahala yang besar. Ya, kalau dalam hadis ini disebutkan apa? Illa kaffarallahu biha min khotoya. Allah gugurkan dosa-dosanya dengan kesabaran tersebut. Ya. Siapa yang tidak katakan bahwasanya ini capek mendidik anak di atas sunnah, di atas syariat ini capek apa tidak? Capek, Pak, lelah. Tapi dia yakin bahwasanya apa? Capeknya ada pahala. Apa orang kalau sholat tidak capek? Capek apa tidak, Bu? Capek apa enggak? Sholat itu capek enggak? Ya, capek, lelah. Apalagi subuh, lagi sedang istirahatnya Allah panggil, ya Allah setiap saat, kan gitu kan? Lelah, capek. Tapi kemudian dia sabari itu. Sholat sabar, ditambah dengan yang sunnah juga sabar. Toh juga apa? Kepenatan kita, capeknya kita, lelahnya kita itu sebentar. Paling 60 tahun, paling berapa? 70 tahun. Ya, nanti di sana itu masya Allah, Allah berikan kebaikan-kebaikan akibat kesabaran kita dengan kelelahan kita. Mendidik istri untuk taat kepada Allah lelah, iya. Tapi ingat ada pahala kalau kita sabar. Ya, cari teman-teman yang soleh capek, ya kan? Tapi kita sabar.
Ya, udah ada dapat teman soleh, kemudian apa? Kita gandeng terus, kita pegang terus, itu loh ya. Itu capek memang. Ngaji aja capek apa tidak Pak? Ngaji capek apa tidak? Capek, ya kan? Duduk, kemudian nanti juga di jalanan, masya Allah macet, belum lagi apa namanya diomelin guru, wah capek, ya, capek sekali. Ini masih mending ngajinya itu satu arah, dengerin doang, ya kan? Ya masih mending. Coba kalau belajar tahsin, betul kan? Ya Allah, ditegur mulu, lidahnya dibetulin. Coba sini. Ya, belajar bahasa Arab. Waduh. Ada nggak di sini belajar bahasa Arab? Ada nggak Pak? Mungkin ibu-ibu ada tuh. Capek nggak? Capek. Belum lagi gurunya, ya Allah, apa negor terus, ngasih PR terus. Ya. Kagak datang gimana, datang juga gimana, capek iya. Tapi ketika kita sabar, ilmu tuh Allah curahkan, masya Allah jadi faham kita. Ini nikmat banget bisa berbahasa Arab, nikmat banget baca Quran dengan bacaan yang tartil, nikmat banget ketika kita sabar dengan sholat kita, subuh bangun sendiri, tahajud bangun sendiri, masya Allah. Asal hukumnya ibadah itu pada hakikatnya berat Pak, lelah. Asal hukumnya. Bagaimana tidak lelah, capek Pak. Allah menyuruh kita beribadah mah bukan untuk setahun 2 tahun, bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian mendatangimu. Berat tuh. Berat hukum asal ibadah. Kecuali orang-orang yang setelah Allah jadikan dia merasa nikmat, gampang. Asal hukumnya pertama berat Pak, berat. Tapi ketika sholat itu udah jadi kebutuhan, bahkan udah kata Nabi SAW menjadi apa? Penyejuk mataku itu sholat. Dijadikan sholat itu sebagai penyejuk mataku, itu jadi ringan. Tapi itu kan butuh proses. Salah satu prosesnya adalah proses kesabaran. Sehingga jadi nikmat, nggak berat ngaji itu, kemanapun. Kenapa? Karena udah jadi kenikmatan, ya, kecintaan. Baca Quran juga tadinya awalnya berat, capek, iya, ya. Bersedekah capek atau tidak? Capek. Minimal apa? Bertempur dalam hati kita itu antara kita nafsu yang baik dengan apa? Nafsu syaitan. Mau sedekah itu juga bertempur kita Pak, berperang dulu. Kata syaitan, ngapain lu capek-capek? Itu kan harta lo, tiap bulan lo udah usaha dagang sen, kok dikasih oleh orang? Iya juga, dia enak banget tinggal terima, kan gitu. Kita bertempur tuh di dalam hati kita, tapi kemudian kita alhamdulillah dengan izin Allah memenangkan. Enggak, itu syaitan itu. Saya tetap bersedekah. Lelah iya, tapi lelahnya itu ujungnya apa namanya? Kebahagiaan. Jangan Bapak Ibu kira itu, maaf, orang yang bermaksiat nggak capek. Capek apa tidak mereka? Capek Pak Bu. Maksiat mereka juga capek itu, ya. Apa orang yang berzina, naudzubillahi min dzalik, tidak capek? Capek Pak. Bagaimana nggak ketahuan ketemu dengan selingkuhannya, dia ngumpet-ngumpet, capek dia, ya. Bagaimana orang yang korupsi nggak capek Pak? Capek dia. Bagaimana merubah apa? Data, ya kan? Pokoknya apa ya, dibuat-buat, beli ini padahal kagak beli. Ya kan? Bagaimana dia apa ngelobi orang-orang itu, capek mereka. Tapi ingat ujungnya kebinasaan. Nah, tinggal kita pilih. Mau capek yang bagaimana kita pilih. Ya. Kalau kita pilih capek untuk beribadah, tenang aja sebentar, 60-70 tahun. Tapi kalau kita mau capeknya yang maksiat, hati-hati, itu selama-lamanya nanti di neraka. Tinggal kita pilih. Kan manusia itu sekali lagi sering kita ulang, manusia itu makhluk apa? Yang punya apa? Pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan apa? Kafir. Tapi ingat, dua-duanya punya apa? Punya konsekuensi. Ya, mau beriman silakan, mau ngaji aja silakan Pak, mau nonton TV silakan. Ya. Ya, silakan, nggak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa. Mau ikuti jalan yang lurus silakan. Tapi mau ikuti jalan, mengikuti hawa nafsu, kenikmatan sejenak, silakan saja. Tapi jangan salahkan Allah kalau kemudian Allah menyiksa mereka karena mengikuti hawa nafsu mereka. Ya,
Oleh karena itu sekali lagi bentuknya apa, kepenatan, kelelahan itu juga bagian dari ujian. Mesti kita sabari, sabar, capek sebentar. Kemudian wala wasobin, ya. Wala wasobin, penyakit itu juga apa? Bagian dari yang disabari. Karena penyakit itu, diberikan penyakit itu juga bagian dari ujian. Ya. Kalau sakit sabar. Jangan sampai kita enggak sabar. Ya. Kemudian termasuk wala hammin wala hazanin. Ya. Rasa apa namanya? Apa kalau bahasa kita itu gundah gulana. Itu bahasa kita apa? Hah? Galau. Nah, itu, ya kan? Galau tentang masa depan. Ya. Udah umur 26 tahun kok belum ada yang ngelamar, galau dia. Ya. Udah umur 36 tahun belum nikah-nikah juga, yang laki galau dia. Ini ngomong-ngomong laku apa enggak nih? Seorang mukmin nggak perlu apa? Nggak perlu galau. Nggak perlu takut tentang masa depan. Begitu pula tentang kesedihannya masa lalu, nggak perlu berlama-lama. Ya. Kenapa demikian? Itu memang bagian dari ujian. Kalau tidak mau galau, ya minta sama Allah. Ikhtiar. Ya. Seorang mukmin itu nggak takut tentang masa depan, walaupun misalkan dia berada di sebuah wilayah yang pemimpinnya, masya Allah, nggak berpihak kepadanya. Ini pemimpin zalim banget ya, gimana kita masa depan kita ini? Nggak perlu takut. Ya, orang mukmin itu tidak perlu takut tentang apa? Masa depannya. Makanya Nabi SAW apa? Mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya. Kata Nabi SAW, Allahumma ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari humum. Tadi dari hammi, wal hazan, dari kesedihan. Ya. Dari rasa takut masa depan, dan juga kesedihan yang mendalam, dibawa terus kesedihan, itu kita berlindung. Ya. Nggak perlu kita takut masa depan. Minta doa kepada Allah perlindungan dari apa? Orang yang suka begitu. Jangan sampai juga kita mendidik anak-anak kita dengan apa? Kegalauan, ketakutan. Karena yang biasanya melemparkan ketakutan itu siapa? Syaitan. Ya. Syaitan itu ketika kita bersedekah ditakut-takuti, takut apa? Takut miskin. Ya. Padahal ketika kita bersedekah nggak usah masa depan kita takut, nggak usah. Sepanjang kita masih berada di rel ketakwaan kita kepada Allah, di rel agama yang hak ini, nggak usah khawatir. Yang memberikan rizki itu siapa? Allah. Mau pemimpinnya zalim kan orang urus. Ya. Jangan sampai membayangi pikirannya, ya Allah nanti 5 tahun ke depan gimana nih, ya kan? Ya banyak orang yang salah didik tuh. Pokoknya kamu nak jadi dokter. Lihat papa mama ini dokter, kamu harus jadi dokter. Sebab dokter itu masa depannya akan gitu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Aduh kamu kalau nggak jadi dokter masa depanmu suram. Siapa yang tahu? Emang dia yang tahu. Ya, dia telah mendahului takdir itu. Ya, anak itu nggak boleh dipaksa. Ya, mungkin dia punya apa kecenderungan yang dia senangi, yang dia cintai, nggak harus sama dengan orang tuanya. Ya. Makanya kalau kamu jadi dokter itu pasti tuh masa depanmu pasti ketakar. Dari mana? Ya, nggak ada. Ya, seorang mukmin tidak boleh khawatir tentang masa depan. Yang penting dia ingat firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat jalurnya tuh. Kita jaga syariat ini, kita jaga salat-salat kita berada di apa? Jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan ketakwaan apa? Segala masalah itu pasti ada jalan keluar. Kalaupun kita hadapi, kalaupun tidak, ingat Allah berikan bahkan sampai rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Allah jaminannya. Ya. Itu secara umum, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan apa? Jaga dirinya itu. Permasalahannya ada jalan keluar. Saya sering contohkan itu. Kalau secara yang lebih kecil saja Pak, kalau kita tetap di track yang benar, nggak usah khawatir masa depan, nggak usah.
Ya, nggak usah. Jangan takut tentang apa? Ini gimana kita nanti, ini keluarga kita gimana? Nggak usah perlu takut. Yang perlu takut begitu biasanya tadi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Makanya dalam doa tadi itu lihat. Nah, di kalimat yang ketiga itu, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jubn. Apa itu jubn? Penakut, pengecut, dan juga bakhil. Orang tuh kalau seperti Abu Bakar tuh nggak takut Pak masa depan tuh. Walaupun semua hartanya diperuntukkan buat siapa? Buat Allah dan Rasulnya, buat Islam. Tapi orang yang justru pelit, biasanya dia kalau dia bakhil, biasanya dia pengecut. Ya, karena 4 doa ini sebenarnya dua-duanya itu saling berkaitan. Saling berkaitan, Pak. Ya. Contohnya tadi di kalimat pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari gundah gulana dan juga kesedihan. Biasanya orang yang kalau sedihnya terus berlanjut, dia pasti takut masa depannya. Ya, aduh gimana Ustaz? Suami udah meninggal 3 tahun yang lalu, gimana saya ini sama anak-anak? Sedihnya terus di bawah, ya Allah, kok yang dipanggil suami bukan kita. Ya ente juga kalau dipanggil juga kagak mau, ya kan? Udah pasti itu. Kalau sedihnya berlebihan, pasti dia takut masa depan. Tapi kalau kesedihannya sebatas yang wajar, udah selesai. Dan agama kita juga mengajarkan apa? Kalau sedih ada batasnya. Kecuali untuk wanita memang ada spesial. Kalau kita itu ya ada kesedihan, anak kita meninggal dunia, sedih kita jangan lebih dari berapa hari? Jangan lebih dari 3 hari. Ngapain kemudian dibawa, ya Allah seandainya dia masih ada, ya Allah ngelihatnya juga ngingetnya lucu banget. Itu syaitan itu. Selesai sudah, ada batasnya kesedihan. Wanita juga ada batasnya, ditinggal mati oleh suaminya, ada batasnya, nggak perlu sedih berlebihan. Orang biasanya kalau sedihnya berlebihan, pasti dia takut akan masa depannya. Sama, orang yang pelit biasanya dia pengecut, Pak. Coba lihat dalam surat 63. Surat 63 surat apa itu? Surat apa? Yang diingat macet aja sih, ya kan? Surat apa? Al-Munafiqun. Ya. Orang-orang munafik itu, Pak, itu orang-orang yang pengecut. Berangkat bareng dari Madinah bareng sama Nabi, ya gitu ya. Bareng tapi di tengah jalan apa? Ngomporin sesama munafik, bahkan kaum muslimin sebagian dikompori, kita balik aja. Ya, habis ini nanti kalau kita ikut Muhammad, kita tinggal apa? Tinggal nama doang. Mereka takut. Kenapa? Mereka bakhil. Ya, mereka apa? Bakhil. Mereka terus mengompori kaum muslimin apa? La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian berinfak di sisi Rasulullah. Buat apa? Jangan. Biasanya orang yang bakhil, orang yang pelit, dia pasti pengecut itu. Tapi orang yang berani seperti Utsman, seperti Abu Bakar, seperti Umar, dan semua sahabat-sahabat Nabi yang berani, nih saya berinfak, bismillah. Dia nggak takut tentang apa? Masa depannya. Paham sampai sini? Jadi makanya penting nih kita sedikit memahami bahwasanya apa? Kita minta perlindungan tuh dari tadi ya, rasa gundah gulana dan rasa takut. Wala ada, berikutnya Nabi gambarkan apa? Dan begitu pula bentuk dari ujian itu apa? Celaan, cemoohan, ya. Rintangan itu juga bagian dari ujian. Ya. Tapi kalau kita sabari semuanya, illa kafarallahu biha min khotoya. Dengan kesabaran itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini yang diinginkan dari salah satu faedah apa? Kesabaran. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah kita tadi gambarkan tentang wajibnya kita sabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan gambaran tentang keutamaan orang-orang yang sabar itu. Ya. Yang pertama di dalam Al-Qur'an, kita lihat Al-Qur'an dulu. Allah menyanjung orang-orang, memuliakan orang-orang yang sabar. Sampai sanjungan kepada orang-orang yang sabar dengan ujiannya
Sampai Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah beserta orang yang apa? Sabar. Lihat keagungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Artinya kalau kita sabar terhadap musibah yang menimpa kita, maka apa? Kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi dikatakan sabar sebenarnya nggak ada batasnya. Karena kita tidak mau kebersamaan kita dibatasi oleh tadi ketidaksabaran kita. Sekarang kalau kita tanya ya kepada jamaah nih Bapak Ibu sekalian, kalau antum selalu apa? Dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, mau enggak suatu saat kebersamaan antum diputus? Mau enggak? Hah? Mau apa tidak? Kan enggak. Berarti sabar tidak ada batasnya. Karena apa? Saya tidak ingin kebersamaan saya dengan Allah apa? Terhenti. Enggak. Kita pengen selalu apa? Allah menolong kita, Allah membersamai kita. Makanya apa? Sikap apa? Sabar. Allah memuliakan orang-orang yang apa? Yang sabar. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, urusannya jadi mudah. Urusannya dimenangkan oleh Allah. Ya. Lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya sabar menghadapi kelakuan orang-orang kafir Quraisy yang merongrong mereka. Bagaimana Nabi juga sabar menghadapi kelakuan orang-orang munafik yang memfitnah mereka. Tapi ujung-ujungnya Allah selalu menangkan mereka kepada musuh-musuhnya. Allah menangkan itu. Oleh karena itu apa? Pahala besar bagi orang yang sabar, yaitu Allah bersama mereka. Innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, orang yang sabar dalam Al-Quran disebutkan apa? Bahwasanya Allah menetapkan kesabaran dan keyakinan, ya, akibat kesabaran dan juga keyakinan itu syarat utama menjadi pemimpin agama. Kalau kita sabar, yang ada Allah munculkan pemimpin yang terbaik. Ya, nah ini perlu nih ya disampaikan ya. Karena beberapa saat yang lalu banyak yang bertanya, gimana dong Ustaz? Ini pemimpin begini-begini. Sabar. Betul apa tidak? Sabar. Kenapa Allah telah berjanji wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru dalam surah As-Sajdah surat yang ke-32 ayat yang ke-24 kata Allah apa? Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya, lamma sabaru selama mereka sabar. Jadi orang yang sabar, Pak, akan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Maka dalam agama kita itu, kalau kita menghadapi situasi yang di luar dari ekspektasi kita, sabar. Termasuk kita menghadapi pemimpin kita, kalau ternyata keluar dari ekspektasi kita, ya kemarin waktu apa dia promosi kayaknya baik-baik semua, kan gitu kan? Ternyata pas kenyataannya diangkat pemimpin begini begitu, sabar. Orang dia sudah menjadi pemimpin kita kok, mesti apa? Sabar. Tapi saya waktu itu nggak terlibat Ustaz. Ya tetap antum masuk di dalam lingkaran apa kepemimpinan, sabar. Tidak boleh memberontak. Ya, tidak boleh apa? Memberontak. Bahkan banyak tuh hadis-hadisnya lah. Sampai kata Nabi SAW, kalau pemimpin kalian memukul punggung kalian, mengambil harta kalian, sikapnya cuma satu, apa? Sabar, gitu. Makanya kalau di kajian itu jangan suka nanya-nanya lah, ya, nyusahin ustadznya, gitu loh. Ustadz, ini pemimpin begini Ustadz, gimana? Aduh, padahal materinya udah sampai tuh suruh sabar. Tapi kan kita sabar ada batasnya. Lah belum ngaji berarti. Kan tadi udah sebutin sabar nggak ada batasnya, sabar terus. Kata para ulama, ada dua orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat banget itu. Abu Bakar dan Imam Ahmad. Ya. Abu Bakar diuji dengan orang-orang yang murtad dari agamanya, nggak mau membayar zakat, nggak mau melakukan sesuatu yang pada saat Nabi masih hidup mereka lakukan. Tapi ketika Abu Bakar naik menjadi pemimpin, mereka apa? Menyimpang. Mereka apa? Keluar, nggak mau bayar zakat. Diuji oleh Allah, Abu Bakar itu kepemimpinnya menghadapi yang begitu, masya Allah, kesabaran Abu Bakar Allah tuntun, ya, sehingga apa namanya diperangi itu orang-orang yang murtad.
Kalaulah Abu Bakar nggak sabar, niscaya orang-orang yang murtad ini akan menjadi virus bagi yang lainnya. Maka diberantas oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar di hadapan sahabat-sahabat senior yang lainnya, kita perangi mereka. Sampai Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, itu juga saudara kita, perangi mereka. Siapa yang dahulu membayar zakat di hadapan Nabi SAW, sekarang pun dia harus membayar zakat. Ya. Kalau Abu Bakar nggak tegas, masya Allah, virus itu nanti akan menjalar kemana-mana, Pak. Walaupun Abu Bakar itu orangnya kecil, kalau pakai sarung melorot terus, iya, tapi dalamnya itu kuat, imannya itu kuat. Ya. Keluar dari fitnah kaum muslimin, diberantas oleh Abu Bakar dan kembali kepada tuntunan sunnah. Orang-orang yang murtad diberantas. Begitu pula di Imam Ahmad itu. Imam Ahmad diuji masya Allah dengan kalimat dari mereka orang-orang Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, tapi Imam Ahmad sabar menghadapi pemimpin, bahkan kalimat Al-Quran, keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk udah sampai kepada kepemimpinan, dan pemimpin bahkan mempunyai akidah Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tetap tegar dengan kalimat Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Nggak ikut dia. Sampai berkali-kali pemimpin ganti, tetap akidah Al-Quran itu makhluk. Mu'tazilah itu memimpin kaum muslimin, tapi Imam Ahmad sabar, Pak. Dan Imam Ahmad itu muridnya nggak seperti kayak di Duta Indah ini, Al-Ikhlas. Sekali beliau bermajelis disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi 5.000 lebih duduk bersama Imam Ahmad mengkaji ilmu. Kalau Imam Ahmad mau mengatakan, ayo sudah, ini pemerintah begini, keluar kita, tapi sabar. Ya. Ya, sampai berkali-kali keluar dari penjara satu ke penjara berikutnya, dipecut, dicambuk dan seterusnya. Imam Ahmad tetap sabar, dan akibat kesabarannya masya Allah, Allah gantikan pemimpin yang buruk menjadi pemimpin yang baik. Nah, ini baru nih yang dituntut oleh Nabi SAW. Kita menghadapi pemimpin, kalau kita menghadapi yang baik, bersyukur kepada Allah. Pemimpin kita taat kepada Allah, takut kepada Allah, bersyukur, jaga tuh rasa syukurnya. Tapi kalau sebaliknya, maka bersabar. Kan tadi udah disebutkan hadisnya. Orang mukmin itu urusannya In asabathu sarra, kalau diberikan nikmat, maka dia tadi? Iya, bersyukur. Dan kalau diberikan musibah, ujian, dia bersabar. Tuh. Sabar. Ya, jangan melakukan hal di luar daripada kesabaran. Sebab orang yang sabar yang kedua akan diberikan pemimpin pemimpin agama yang baik, dan kami jadikan di antara mereka itu, kata Allah, pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menyebutkan bagi orang-orang yang sabar, ya, adalah sikap sabar itu sikap yang terbaik, ya, dan sikap yang diperintah oleh Allah, sikap yang terbaik dan sikap yang diperintah. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-126, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan kalau kalian bersabar, maka lahuwa khairul lis-sabirin, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang yang sabar. Artinya Allah menyuruh kita bersikap sabar. Ini sikap yang paling terbaik menghadapi musibah. Ya, sikap yang terbaik menghadapi musibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kabar gembira ketika Allah menyatakan tentang masalah kepastian musibah, ujian, walanabluwannakum, benar-benar kami akan uji kalian bisyai'im, dengan segala sesuatu, minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ujiannya itu berupa ketakutan, kelaparan, sedikitnya harta, sedikitnya jiwa, berkurangnya jiwa kita, dan juga buah-buahan. Maka Allah kasih kabar gembira wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira orang-orang yang sabar. Seakan-akan Allah ingin mengatakan satu dari ayat ini, ujian itu pasti akan datang kepada kalian. Ya, tapi ingat,
Aku menyuruh kalian untuk berlaku sabar bersama orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia langsung tuh ingat kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena Rabbnya menyuruh dia sabar. Dan ini sikap yang terbaik menghadapi musibah. Sikap yang terbaik menghadapi musibah. Ya, jadi makanya tadi sudah kita sampaikan di awal, sabar itu perintah, sabar itu kewajiban. Ya, karena Allah tadi berfirman juga dalam akhir dari surah Ali Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkan, gandakan, lipat gandakan apa? Kesabaran kalian. Berarti sabar itu kewajiban. Sabar itu apa? Kewajiban, Pak. Kalau kita udah tahu nih, maka kalau kita meninggalkan kewajiban sama seperti kita meninggalkan sholat. Udah tahu perintah sholat, hukumnya apa? Hukumnya apa? Enggak, kalau kita meninggalkan sholat, hukumnya apa? Dosa. Sama, orang udah tahu bahwa Allah menyuruh kita apa? Sabar. Kemudian enggak, saya enggak mau sabar, dosa dia. Dosa. Ya. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari sifat sabar. Kalau sabar itu hanya kewajiban, tapi ada yang di atasnya. Apa yang di atasnya? Hah? Minum dulu, silakan dijawab. Apa yang di atas sabar? Sabar itu kewajiban. Udah memenuhi kewajiban aja udah beruntung tuh. Kalau kita menghadapi musibah dengan sifat sabar itu udah beruntung banget. Apalagi di atas itu, yaitu apa? Sikap apa? Ridho. Sikap apa? Ridho dengan musibah. Ya, ini lebih tinggi daripada sifat apa? Sabar. Kalau sabar kata para ulama beda di antara dua ini, beda. Kalau sabar kewajiban, tapi kalau ridho bonus dari Allah. Ya. Kalau sabar tadi masih menahan diri. Ya. Ujian datang, nggak boleh nih cari kambing hitam. Ini salah saya. Nggak boleh nih lisan mencela takdir, nggak boleh. Terima, mengimani takdir. Tapi di dalam hatinya masih berharap, ya Allah mudah-mudahan secepatnya ini hilang dari. Masih begitu kan? Itu sabar masih begitu, Pak. Ya, sabar masih berharap bahwasanya apa? Musibahnya segera apa? Segera hilang. Tapi kalau ridho nggak berharap musibahnya hilang, dia nikmati itu. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, gitu ya. Dia betul-betul ikhlas dengan apa? Ketentuan dari Allah. Orang yang ridho enggak, dia jauh tuh dari prasangka kok Allah ngasih ujian begini ya, enggak deh. Mungkin bagi orang yang sabar masih berpikiran kok Allah nguji saya begini ya. Tapi udah saya terima, masih begitu dia. Tapi orang ridho enggak mungkin dia berprasangka buruk kepada Rabbnya. Kenapa? Karena Rabbnya itu mulia. Apapun yang ditentukan pada makhluknya pasti baik buatnya. Nah, itu orang yang ridho. Ya, makanya kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, agama ini terletak pada dua hal, yaitu keyakinan dan keridhaan. Keyakinan dan apa? Keridhaan. Itu agama tuh. Agama nggak boleh ragu-ragu, Pak, Bu. Ya, kita yakin ini agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Ini jalannya sunnah, ini yang lurus. Walaupun ketika kita mengatakan begitu, nanti akan apa? Banyak tuh cobaan-cobaan. Ya Allah, ini jalannya lurus tapi ditimpuki. Ya Allah, ini jalannya sunnah Nabi tapi dicela. Kalau dia sabar, dia yakin, maka pasti akan mengantar kepada surganya. Yakin, agama itu keyakinan dan agama itu keridhaan. Ya, agama itu keridhaan. Sebagian ulama ketika menafsiri ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang Allah tetapkan, termasuk dengan musibah yang datang kepadanya, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjuki hatinya. Kata Imam Abu Qatadah, maksudnya dia redha dengan ketetapan Allah. Dan sehingga hatinya mendapatkan petunjuk. Yang susah itu kita redha dengan apa? Musibah. Yang susah. Sama, saya juga yang ngomong ini nggak gampang.
Ya, makanya kita sama-sama mengingatkan. Kalau sabar kita insya Allah masih bisa lah. Cuma kalau sampai kepada ridho, masya Allah. Sering pernah saya kisahkan di sini kalau tidak salah. Mungkin ibu-ibu masih ingat bagaimana seorang muslimah di zaman Nabi SAW yang ketika anaknya itu sakit, suaminya itu harus berangkat berperang bersama Rasul. Pernah kan dikisahkan? Pernah apa tidak? Pernah kan kisahnya siapa itu? Hah? Ya ibu-ibu nih terutama karena ini muslimah. Hah? Kalau pernah ya udah nggak usah dikisahkan. Kalau belum ya dikisahkan. Hah? Hah? Ya. Anaknya sakit keras, suaminya ada panggilan jihad. Coba bagaimana itu? Kata suaminya enggak, udah saya nemenin apa ngerawat anak. Kata istrinya enggak, berangkat abang berangkat sama Rasul. Itu panggilan jihad, membela agama, melindungi agama. Biar anak itu urusan saya. Tuh harusnya ibu-ibu urusannya anak, ya urusannya apa di rumah. Nah berangkat ini suami. Kemudian kalau Nabi kan kalau berperang enggak sehari 2 hari pak, enggak sepekan 2 pekan ya kan. Pas pulang dalam beberapa saat berikutnya, istrinya diuji tuh. Pada saat suaminya lagi berjihad, anaknya meninggal dunia. Tapi wanita ini masya Allah, dia nerima. Ya, baru beberapa saat meninggal dunia, kemudian suaminya pulang. Suaminya teringat apa? Ketika dia pulang itu anaknya. Kata suaminya ketika mengetuk pintunya, mana anak kita? Udah abang sabar aja. Maksudnya sabar, kan baru pulang. Ya mandi dulu kan dari luar, ya kan? Kata istrinya suruh apa? Bebersih dulu, mandi dulu. Anak kita udah lebih tenang. Ya. Tapi suaminya kemudian apa? Ikut itu saran istrinya, dia mandi. Kemudian habis mandi dia bilang lagi, aku mau ngeliat anakku. Anak kita lagi tidur, lebih tenang dari hari-hari kemarin. Ya memang kalau udah mati kan udah lebih tenang, ya kan? Betul kan? Ini wanita bisa mengolah apa? Bisa menahan lisannya. Enggak ada kalimat-kalimat yang membuat suaminya jadi panik. Tenang aja, tuh lihat anak kita lagi tidur, udah tenang, lebih tenang dari kemarin-kemarin. Jangan diganggu. Kita makan dulu, makan bareng. Tapi namanya ayah gitu kan. Habis makan dia pengen nah, besok aja lah. Orang lagi tidur juga. Akhirnya mereka apa? Berhubungan suami istri. Istrinya melayani suaminya. Ya, waktu paginya baru istrinya bilang, kalau menurut suamiku, kalau ada orang yang dulu nitip sesuatu kepada kita, ya, dan sekarang dia ingat bahwasanya ada titipannya pada kita, dia minta lagi, apa yang harus kita lakukan? Tuh lihat, ya, ini kalau nggak ada sifat redho di dalam hatinya, nggak mungkin dia bisa menyusun kalimat begitu, pak. Kata suaminya, kita balikin dong, kan gitu kan? Orang dia dulu kita dititipi kok barangnya dia, sekarang dia balik lagi minta barangnya, kita balikin. Ah gitu juga. Kata istrinya, anak kita udah diambil sama pemiliknya. Diambil sama siapa? Sama Allah. Kan anak titipan. Anak titipan bukan? Titipan. Suaminya jadi tahu, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantesan semalam nggak dikasih apa kesempatan ngelihat, gitu kan? Istrinya tahu suaminya baru pulang. Yang namanya baru pulang harus siapa? Ya dilayani dulu. Ya, dia ngadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini-begini istriku, begini-begini sikapnya. Kata Nabi, semalam kalian berhubungan nggak? Iya ya Rasulullah, kami berhubungan. Ini hadis ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Ya, sahih. Kata Nabi, kalian berhubungan gak sama? Berhubungan ya Rasulullah. Maka Nabi mendoakan keberkahan nutfahnya. Yang meninggal 1 anaknya, kemudian lahir 9 anaknya, semuanya hafiz Quran. Tuh lihat keridoannya itu. Si wanita ini ridho dengan takdir pada anaknya dan juga takdir pada keluarganya, tapi dia mampu membungkus sikap, membungkus lisan. Dia kayak nggak serasa kemudian apa? Galau tadi, ya Allah suami mau pulang nih, anak meninggal lagi, aduh mati deh gua, misalkan gitu. Kalau bahasa kasarnya, ya kan.
Jadi maaf kalau Ustaz Betawi ya keluar sedikit nggak apa-apa ya kan. Kalau bahasa kan kebanyakan kita juga, aduh ya Allah gimana nih. Tapi kita diajarkan dari beliau ini. Ibu-ibu udah ingat belum namanya siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. 9 anaknya hafiz Quran, didoakan oleh Nabi. Ya Masya Allah. Orang kalau ridho, sabar dan ridho, lihat kata Abdullah bin Mas'ud, ya tidak mungkin orang itu kemudian bisa memahami agama kecuali tadi pilar agama, keyakinan dan keridhaan. Kita ridho Pak ketika kita diperintah oleh Allah sholat, aqimus sholat, dirikan sholat. Ridho kita karena yang memerintah Allah, kita makhluknya Allah, hambanya Allah. Jangan kita berontak, nggak boleh. Allah menyuruh kita membagikan sebagian hartanya, sebagian harta yang dititipkan kepada kita, kita ikhlas, kita ridho. Kita berinfak, kita berzakat, ridho, nggak usah diukur-ukur. Kenapa sih harus saya? Saya kan berhak menjadi kaya, kemudian menikmati. Allah yang memerintahkan kita. Ya. Kita wajib ridho ketika Allah memerintahkan kita apa? Suruh berbakti sama orang tua kita, kita ridho. Walaupun kadang orang tua kita ketika sudah jadi tua itu kadang suka ngerepotin kita, enggak. Dia orang tua dan Allah menyuruh kita apa? Birrul walidain. Maka kalau kita hiasi agama ini dengan kesabaran dan keredoan, menjadi kuat itu agama kita. Tapi kebodohan yang merusak agama itu dari keraguan-raguan, ya, dan pemberontakan. Maksudnya dia nggak ridho, rusak agama ini. Kalau apa agama ditegakkan dengan keraguan-raguan dan juga apa pemberontakan diri. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih kita harus ngaji? Kenapa dia nanya terus tapi nggak pernah dilaksanakan? Dirusak agama ini yang begini. Agama itu keyakinan dan juga apa keredoan. Mudah-mudahan kita sambil belajar, ya kita ridho ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seorang suami juga ridho jadi suami, jadi imam. Jangan sampai setan menyesatkan kita. Kenapa sih harus semuanya saya mulu gitu kan? Ya kan Anda suami, Anda imam. Kenapa saya harus membiayai istri saya, orang tua saya bahkan? Udahlah orang tua saya aja, istri mah masa bodoh. Atau sebaliknya istri saja orang tua masa bodoh. Enggak. Agama memerintahkan, maka kita wajib apa? Ikhlas, wajib ridho. Karena apa? Sekali lagi tadi, itu bagian dari perintah. Sabar itu bagian dari apa? Perintah. Kemudian yang ke berapa? Keempat. Orang yang sabar itu dia akan diberikan apa? Keberuntungan. Dia akan diberikan kemenangan. Lihat surah Ali Imran ayat yang ke-200. Tadi sudah disebutkan. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian, lipat gandakan kesabaran kalian dan tetap bersiaga-siagalah di perbatasan dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Maka orang yang sabar pasti apa? Sukses itu. Pasti sukses. Ya, pernah baca kisah siapa? Kisah Nabiullah Yusuf. Nabiullah siapa? Yusuf. Bagaimana nggak sabar tuh? Waktu kecil diirikan oleh saudara-saudara kandungnya. Sabar dia, nggak bales, nggak diadukan ke bapaknya bahwasanya kakak-kakaknya begini-begini, tolong dong ayah dia dihukum. Nggak pernah. Nabi Yusuf itu sabar menghadapi saudara kandungnya. Kemudian yang kedua apa? Dilemparin ke dalam apa? Sumur. Yang ngelemparin siapa? Saudaranya sendiri. Kalau yang ngelemparin orang lain sih masih mending Pak, nggak terlalu sakit hati. Tapi kalau yang melempar gitu saudara sendiri, ya Allah sakit hatinya gimana? Coba kalau bapak dibohongi sama orang, dibandingkan dengan dibohongi sama kakak sendiri, mana yang lebih sakit Pak? Hah? Saudara sendiri. Tapi Nabi Yusuf sabar di dalam sumur, dia sabar. Yang ketiga diuji lagi oleh Allah apa? Dijual sana sini, diperdagangkan, karena pada saat itu perbudakan masih apa? Masih ada. Diperjualbelikan ke sana kemari. Sahabat dia nggak mengeluh. Nabi Yusuf nggak pernah mengeluh. Akhirnya sampai apa? Dibeli oleh apa? Tuan seorang tuan yang kaya raya. Besar sedikit Nabi Yusuf di rumah itu ketampanannya mulai kelihatan.
Dan Nabi Yusuf kata Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam diberikan ketampanan setengah dari apa? Dari bumi ini. Ya. Tapi nggak ada doanya gitu kepada cucu, ya Allah berikan ketampanan pada cucu saya seperti Nabi Yusuf, nggak ada doanya. Ya kan? Itu doa yang berlebihan, ya kan? Ya. Banyak orang yang begitu. Kalau supaya seperti Nabi Yusuf, jangan lupa janinnya dibacakan surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, surat ini nggak ada dalilnya. Ya, berdoa saja. Kalau baca Quran setiap saat bagi orang ibu yang hamil silakan baca. Ya. Nabi Yusuf itu diuji yang keempat apa? Dengan wanita. Ya. Yang punya rumah ini Masya Allah, istrinya yang punya rumah ini udah cantik, kemudian hartawan, kemudian punya kedudukan. Coba 3 hal itu Pak, yang sekarang juga masih dicari. Betul kan? Ya, sekarang masih dicari kan? Yang punya kedudukan, punya harta, dan juga apa? Tampan atau cantik. Itu kalau 3 melekat udah, nggak usah lihat lagi, terima langsung checklist, terima aja, udah pasti itu, ya kan? Kalau datang kepada ibu dan bapak, Masya Allah orangnya apa namanya, bawa mobil Mercy, ya kan? Misal, ya, kemudian bawa apa namanya, satu gepok, ya, duit isinya apa, dolar semua, ya. Kemudian apa, terkenal dia punya kedudukan di masyarakat, udah, ya, pasti tuan rumah tuh nggak nanya macam-macam, udah deh. Ya, nggak macam-macam itu. Sama sekarang ujiannya begitu. Nabi Yusuf dulu diuji tuh. Ya. Kata wanita ini apa? Ketika semua pintu ditutup, qalat haytalak, kemari. Kita cuma berdua doang. Ya. Coba anak muda diuji begitu, Pak. Ya. Ini yang anak muda. Ini kan kalau ngaji rata-rata bukan anak muda, anak tua semuanya rata-rata. Di mana-mana saya ketemu kalau ngaji itu rata-rata anak tua semua, ya kan? Anak muda kita kemana kalau ngaji, Bu? Ajaklah anak-anak muda itu, suruh ngaji. Ya, ini beberapa anak muda ada sih di sini nih. Nggak tahu kalau di samping, ya kan? Ajak anak-anak muda itu ngaji. Jangan apa nongki mulu. Ya. Kalau nongkinya untuk menuntut ilmu sih nggak jadi masalah. Ajaklah. Rata-rata yang ngaji saya selalu katakan nih, beliau jamaah dari MRC nih, ya Pak ya. Di MRC rata-rata anak muda apa anak tua? Nah, anak tua semuanya rata-rata. Yang sudah bau minyak wangi maksudnya, ya kan? Ya masih alhamdulillah, ya kan? Masih alhamdulillah. Tapi anak-anak muda mana yang mau membangun masjid, melanjutkan apa? Membangunnya masjid, mana anak-anak muda ini? Kenalkan mereka dengan apa? Dengan masjid. Ya, itu anak muda seperti Yusuf diuji dengan apa? Kecantikan, kedudukan dan hartawan. Coba bayangkan. Sampai ini wanita mengatakan, qalat haytalak, kemari Yusuf, kemari. Kita cuma berdua saja. Apa jawaban Yusuf? Qala ma'adzallah. Kita nggak berdua. Ada siapa? Yang mengawasi kita. Maka sampai kemudian ditarik bajunya kan, sampai robek kan gitu. Diuji dengan wanita. Tapi si wanita ini nggak puas. Akhirnya Yusuf diuji dengan apa? Penjara. Dipenjarakan Nabi Allah Yusuf. Sabar dia, sabar. Tapi lihat ujungnya, lihat. Ya, ujungnya lihat apa? Lihat keberuntungan yang besar. Nabi Allah Yusuf menjadi apa? Penguasa Mesir. Akibat kesabarannya. Ya. Siapa yang tidak kenal Ibrahim? Siapa yang tidak kenal Nuh? Ya, siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Dan siapa yang tidak kenal Isa serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat kesabarannya luar biasa. Tapi lihat endingnya indah sekali. Makanya di ayat surat Yusuf itu cuma ayat ini ya, sampai disebutkan 2 kali. Nanti baca silakan. Kalimat apa? Fasabrun jamil. Sabar itu apa? Indah. Sabar itu memang apa? Indah. Ujungnya itu indah, Pak. Sabar itu memang indah. Sebagian ulama menyebutkan kesabaran itu mendatangkan pahala surga, dan surga nggak ada yang nggak indah, semuanya indah. Fasabrun jamil, maka bersabarlah kalian karena sabar itu apa? Indah. Nabi Allah Yusuf endingnya itu indah sekali. Nabi Allah Nuh endingnya indah sekali. Walaupun lihat sabarnya luar biasa. Bagaimana tidak, 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Itu kaumnya apa? Yang beriman enggak lebih dari berapa?
Nggak lebih dari 30, nggak lebih dari 40, sedikit sekali 950 tahun loh Pak. Ini masjid aja nggak ada yang sampai 950 tahun. Nabi Allah Musa menghadapi kaum yang dableknya luar biasa, sabar. Ya, Nabi kita SAW juga Masya Allah sabar. Ya, tapi lihat, semua nama-nama ini Allah cantumkan yang terbaik di antara 124.000 Nabi dan Rasul, yang disebut sebagai apa? Ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan di antara yang 5 ini yang terbaik cuma satu. Siapa? Nabi kita SAW. Nabi kita sabarnya luar biasa Pak. Ya, sabar mendidik umatnya. Kalau Nabi nggak sabar, dihantam semuanya itu. Saking sabarnya Nabi SAW, mudah memaafkan. Nabi SAW tidak dendam. Nabi sabar ketika ditimpuk di Taif sampai apa? Kakinya berdarah-darah. Ketika malaikat 2 penjaga gunung meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami dapat kabar engkau dihinakan oleh kaummu sendiri. Izinkan kami apa? Perintahkan kami untuk mengangkat 2 gunung ini, kami timpakan kepada mereka. Apa jawaban Nabi kita? Aku masih berharap keturunan mereka muncul orang-orang yang ya'budullah, beriman kepada, menyembah Allah. Itu Nabi itu. Coba kita, ada gak tadi yang kesini sini ditimpukin? Mau kemana orang soleh ditimpuk? Ada gak? Nggak ada. Tapi kadang kita suka nggak sabar, ya. Dan di antara ciri orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung, adalah orang-orang yang tidak takut celaan, tidak gundah gulana dengan celaan. Orang-orang yang mencela, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut celaan. Orang-orang yang mencela itu dia biarin aja, biasa. Mau kemana Pak Haji? Kurang ajar loh, gitu misalkan. Nggak perlu dia pakai bahasa kurang ajar. Mau kemana Pak Haji? Mau ke masjid. Ngapain? Ngaji, ya kan? Ayo dong ngaji. Aduh, sibuk nih Pak Haji, maaf ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak perlu kita sentimen. Ya, mau kemana Bu Haji? Gitu kan? Kurang ajar banget ya kan gitu kan? Enggak, kita senyum. Ya kita balas dengan apa? Kita balas dengan doa. Ya. Apalagi kalau sampai ada celaannya, mau kemana nih penduduk surga? Ya iya dong, mau kemana? Emang lu penduduk neraka? Ya nggak perlu. Nggak perlu gitu-gituan Pak. Ya nggak perlu. Amin. Mau kemana Pak Haji? Padahal belum haji kan? Ya amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dah cukup gitu. Ya kita nggak perlu ladeni orang-orang yang suka mencela. Wah, Pak Haji nih kayaknya udah Wahabi nih. Alhamdulillah. Gitu aja. Nggak perlu kita marah. Jenggotnya udah kayak Wahabi nih, gitu kan? Waduh, Pak Haji nggak takut kalau ditangkap, macam-macam. Kita kan kadang suka menghadapi begitu, Pak. Ya, ya. Tapi kita sabar. Kenapa? Ujung sabarnya itu kata Allah apa? La'allakum tuflihun. Akan Allah berikan keberuntungan, kemenangan bahkan. Ya, orang yang sabar begitu. Ya, orang yang sabar demikian. Ya. Kemudian yang kelima, orang yang sabar itu Allah kasih kabar gembira. Orang yang sabar itu Allah kasih kabar gembira. Ada 3 kabar gembira ini. Di dalam surah Al-Baqarah 155, 157. Tadi ayatnya sebagian sudah dibacakan. Yaitu kata Allah SWT, wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mereka itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ditimpa musibah, mereka mengatakan qalu inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Apa? Lihat, ketika dia sabar, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Yang pertama, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa? Ampunan bagi mereka. Ya. Allah berikan apa? Orang yang sabar itu ampunan. Setiap kali kita sabar, ampunan Allah turun. Jadi ketika kita, ya Allah sabar, ya, lisan dijaga, Allah turunkan ampunan. Diledek oleh orang, dicela oleh orang, dia nggak membalas, Allah turunkan ampunan. Coba bayangkan. Ya, tidak besar itu, besar. Ada dosa-dosa yang kemudian memang tidak diampuni dengan cara sekedar sholat, dengan cara sekedar umroh haji.
atau dengan cara dia birrul walidain, tapi ada orang yang diampuni dosa-dosanya, itu lewat apa? Kesabarannya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada seseorang yang ketika dia diberikan ujian, berkali-kali ujian, tapi dia sabar sampai kematiannya menjemputnya, dan dia bertemu dengan Allah tanpa dosa satupun. Orang kalau tanpa dosa bertemu dengan Allah, tempatnya di mana, Pak? Di surga. Ya. Jadi ampunan, ya. Kemudian yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rahmah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu turun kepada orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga dalam ayat ini apa? Wa ulaika humul muhtadun, diberikan hidayah. Diberikan apa? Petunjuk. Semakin dikuatkan petunjuknya bagi orang-orang yang sabar. Jadi kabar gembira, ya, yang keempat ini, ya, yang keempat atau kelima itu, ya, orang yang sabar diberikan 3 kabar gembira dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157. Kemudian yang berikutnya, orang yang sabar itu diberikan apa namanya? Surganya Allah SWT dan diselamatkan dari api neraka. Ya. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang 111, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru." Sesungguhnya pada hari ini aku memberikan balasan kepada mereka karena sebab kesabaran mereka, annahum humul faizun. Bahwasanya bagi mereka adalah orang-orang yang apa? Faizun, yang memperoleh apa? Kemenangan. Artinya apa? Allah bukakan pintu surga, Allah masukkan ke dalam surga orang-orang yang sabar. Ya, ada pintu khusus bagi orang-orang yang apa? Yang sabar. Maka gambaran-gambaran dari Al-Quran ini harusnya apa? Memberikan gambaran kepada kita tentang apa? Tentang pentingnya kita sabar. Ya, pentingnya kita apa? Sabar. Sebab sabar itu tadi menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mentazkiyah dirinya. Dan nanti insyaallah taala, ya, karena waktunya juga tidak cukup, kita akan lihat kesabaran, keutamaan dan pahala-pahala besar bagi orang-orang yang sabar. Itu yang disebutkan di dalam apa? Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabar-sabar yang bagaimana yang dituntunkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Cuma sekali lagi kita sabar dulu, ya. Materi kita harusnya tidak sekali, ya, tentang masalah ini, ya, karena ini bahasan yang panjang, ya. Jadi cukup insyaallah, karena sudah 10:30 lewat, kita buka forum tanya jawab, baik yang langsung maupun yang lewat tulisan. Ada jamaah yang ingin ditanyakan langsung dari bapak-bapaknya dulu sambil Ustaz pelajari yang sampai. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ada, Pak? Ada dari bapak-bapaknya. Ya. Kaum Mu'tazilah, ya, adalah orang-orang yang dia mengagungkan akalnya, mendahulukan akalnya daripada wahyu, daripada dalil, ya. Dan orang-orang yang Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang keluar dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, karena mereka mengukur segala sesuatu itu dengan dengan akalnya. Kalau cocok dengan akalnya diterima itu dalil, tapi kalau nggak cocok dengan akalnya ditolak itu dalil. Ya. Dan itu sudah ada sejak dahulu. Di antara sekte yang menyimpang, yang keluar dari jalan yang lurus adalah Mu'tazilah. Ya. I'tizal, dia menyempal kalau bahasa kita. Ya, keluar. Ya. Dari majelis yang lurus, majelisnya Al-Hasanul Basri. Sampai-sampai kemudian mereka berani kemudian mendeklarasikan sebagai sebuah keyakinan. Ini harus seperti ini. Ya. Kemudian dari Mu'tazilah kemudian muncul yang lain tuh. Ya. Muncul aliran-aliran yang lain. Dan hari ini banyak orang yang kemudian juga
masuk di dalam apa? Tadi, cara berpikir atau menimbang sebuah dalil lewat apa? Akalnya. Ya. Karena tidak setiap apa yang diperintah dalam agama ini harus diukur dengan akal. Walaupun akal itu bagian dari karunia Allah terbesar buat apa? Yang namanya manusia, betul. Dan Allah menyuruh kita menggunakan akal kita. Dan maaf, dalil yang sahih, apalagi Quran, nggak mungkin berbenturan dengan akal yang sehat. Kalau berbenturan, maka yang dibetulin apanya? Akalnya. Yang ditundukkan akalnya. Gitu loh ya. Jangan dalilnya. Jangan apa? Dalilnya. Orang kalau kemudian mengukur agama itu dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib, niscaya apa? Rasul mengajarkan kalau mengusap khuf itu pasti bagian bawahnya. Mengusap sepatu ketika berwudu pasti bagian apa? Bawahnya. Karena bagian bawah secara akal yang paling apa? Kotor. Tapi Nabi mengusap khuf bagian apanya? Tidak semua. Perintah-perintah itu diukur dengan apa? Akal. Ya. Kalau orang hanya mengatakan sebentar, ya, apa gunanya kemudian kita misalkan gitu ya, sholat, ya akalnya nyampe nggak misalkan? Ya nggak perlu. Ya, para sahabat itu mengukur agama tadi dengan keyakinan dan apa? Tadi keredoan. Ya, keyakinan bukan apa namanya diukur dengan apa? Dengan akal. Maka kalau sekarang muncul apa? Neo Mu'tazilah yang apa bentuk baru, nah ini juga sama bahayanya, Pak. Ya, mengukur segala sesuatu dengan apanya dulu? Dengan akalnya ini. Maka nanti banyak tuh terkoreksi itu nanti. Hal-hal yang sudah dibakukan oleh para ulama, inilah agama, terkoreksi oleh mereka-mereka itu. Bagaimana tidak? Hukum waris misalkan. Ya. Harusnya secara akal, kalau orang yang berusaha, ya dia dapatnya yang lebih apa? Yang lebih besar dong. Nah ini wanita ini yang dia bekerja. Zaman sekarang banyak gak wanita bekerja? Banyak. Ya kan gitu. Lah ketika ayahnya meninggal, wanitanya tetap dapat setengahnya dari siapa? Laki-laki. Padahal apa? Harta ini kebanyakan itu juga ikut andil si wanita. Masya Allah. Coba bayangkan. Kalau diukur dengan apa? Dengan akal. Gitu. Kalau diukur dengan akal. Nanti merembet tuh kepada bukan sekedar masalah-masalah fikih, masalah-masalah waris, masalah akidah. Kalau diukur dengan akal repot, Pak. Repot. Ya. Kayaknya nggak masuk akal kalau kemudian Allah itu di atas arasy, kan ayatnya jelas tuh. Ya. Istawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas apa? Arasy. Sedangkan arasy itu makhluk Allah, kan gitu. Berarti Allah butuh dong. Kalau kita mengatakan pakai akalnya, Allah butuh apa? Butuh arasy dong. Oh, berarti Allah lemah banget. Mereka tolak. Paham? Paham apa tidak? Masuk ke ranah akidah tuh. Ya. Ya, seakan-akan apa? Yang di atas itu butuh kepada yang di bawah. Ya, yang di atas itu apa? Lebih kecil daripada yang di bawah, sehingga dia butuh yang di bawah. Maka bukan. Maksudnya Allah tidak istiwa di atas aras. Allah menguasai aras. Padahal apa? Para sahabat nggak ada yang memaknai Allah itu menguasai aras, tapi Allah istiwa di atas aras. Ya. Apakah kemudian dijawab oleh para ulama kalau mau menggunakan akal juga? Apakah sesuatu yang di atas dia pasti butuh yang di bawah? Kan nggak selalu. Apakah yang di atas itu selalu lebih kecil daripada yang di bawah sehingga dia butuh kepada yang di bawah? Kan nggak selalu. Ya, nggak selalu. Ya, katakan kepada mereka misalkan contoh. Ya, langit dengan bumi. Langit di atas apa? Di atas apa? Bumi kan? Apa langit lebih kecil daripada bumi? Apa langit butuh bumi? Tidak. Siapa yang butuh di antara keduanya? Bumi. Lihat coba di alam semesta. Apa namanya, langit itu luar biasa, betul kan? Enggak kehitung jaraknya itu. Ya. Maka itu kadang ada orang yang begitu ya. Ya, orang-orang yang kemudian apa? Membawa dengan akalnya, dengan apa? Dengan akalnya. Rusak nanti agama. Ya, kalau dengan apa? Pertimbangan apa? Akal. Enggak, ketundukan, keikhlasan kita, keredoan kita diperintah oleh Allah.
Ya, kemudian apa namanya tadi? Ya, keyakinan. Udah. Ya, kita yakin kok Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha segalanya. Dia tidak butuh makhluk, tapi makhluk yang butuh Allah. Nah, itu gambaran sedikit bahwasanya apa? Banyak orang-orang yang mengukur dengan apa? Akalnya. Harusnya diukur dengan apa? Dalil. Diukur dengan dalil. Ya, taib. Ustaz, boleh enggak orang tua mengarahkan rezeki anak dalam perbelanjaan, pengeluaran? Mana yang lebih penting dan mana yang tidak? Ya kalau sebatas dia hanya mengarahkan, ya mengatur, membelajarkan anak supaya apa? Dia mampu bersikap terhadap hartanya, silakan, boleh saja. Ya. Jangan sampai kita juga berlebihan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita berlebihan dalam mengajarkan anak. Ya, ingat nak, kamu rajin nabung ya, nabung terus. Ya, sehingga dia tidak pernah berinfak. Kan gitu ya. Ya kalau soal nabung dia boleh saja kalau dia mau nabung ya. Untuk persiapan apa? Nanti studinya, untuk persiapan nanti kalau kemudian apa? Dia berumah tangga, ya boleh saja. Tapi apa? Diarahkan dengan arahan yang benar. Jangan sampai arahannya itu apa? Salah. Jadi pokoknya kamu kalau dapat rezeki habis gaji, ingat di apa namanya? Begini. Ya, kamu tabung nih sekian. Ya, pergunakan untuk istrimu ini sekian hasilnya lah, secukupnya aja lah. Karena masa-masa sulit ke depan kamu lebih sulit daripada ibu. Ini enggak boleh nih. Tadi kan udah dijelaskan bahwasanya apa? Seorang mukmin tidak perlu khawatir tentang apa? Masa depan. Kalau mau mengarahkan, nah ingat, sebagian hartamu ya boleh saja kamu tabung. Tapi jangan lupa sebagian hartamu ada milik orang lain. Gitu ya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta yang terbaik adalah harta yang nyampe kepada orang-orang yang disebutkan. Yang pertama bahkan kepada orang tua. Walaupun ibu mengatakan begini bukan berarti ibu butuh kamu, enggak. Tapi kalau kamu menginfakkan harta buat orang tua, kamu dapat pahala. 2 pahala bahkan, pahala berinfak dan pahala silaturahmi. Ya. Digambarkan seperti itu, anak jadi tahu dia harus bersikap terhadap harta. Bahkan diberikan apa? Ancaman-ancaman, hati-hati. Harta bisa juga melupakan apa? Kewajiban kita kepada Allah. Hati-hati nak. Nanti bakhil kamu. Nah, berinfaklah. Ya. Menabung buat umroh. Nah, diajarkan bagaimana. Itu boleh saja. Sepanjang sekali lagi apa? Tidak salah jalur dan tidak berlebihan. Ya, tidak salah jalur dan tidak apa? Berlebihan. Semoga kita doakan ya di majelis yang mulia ini ada seorang jamaah yang ayahnya habis operasi untuk pemasangan alat di cuci darahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah mudahkan urusannya, Allah sehatkan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifa'u syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan penyembuhannya. Mudah-mudahan kesembuhannya tidak berberkas. Allahumma amin. Taib. Ustaz, perintah sabar dari Allah hanya berlaku untuk umat muslim dan berlaku juga bagi umat non muslim. Ya. Apakah perintah sabar hanya berlaku untuk muslim dan juga apakah juga untuk non muslim? Ya. Bukankah Allah tidak mengatur urusan yang kepada non muslim yang berkaitan dengan masalah akhirat? Ya. Mereka juga diuji, tadi sudah disampaikan. Orang-orang yang apa? Selain mukmin yang bahkan yang maksiat juga diuji. Ya, diuji. Dan kita tidak tahu, Bu, Pak, kalau orang-orang kafir kemudian diuji, dengan ujiannya itu kemudian mereka kembali kepada fitrahnya, kita nggak tahu. Ya, tapi mereka juga diuji. Tapi ingat, kalau mereka diuji kemudian apa? Tetap dalam kekafirannya, nggak ada pahalanya. Nggak ada apa? Pahalanya. Ada orang yang kafir sabar banget diuji Ustadz gitu ya. Masya Allah, itu berarti bagus ya? Enggak. Dia nggak dapat apa-apa. Jadi kalau ibu punya misalkan tetangga orang kafir, Masya Allah diuji dengan apa? Rumahnya begitu-begitu saja, rizkinya juga penghasilannya juga begitu-begitu saja. Ibu katakan, waduh Masya Allah, sabarnya anda tuh luar biasa. Apalagi kalau kesabarannya anda kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu baru luar biasa. Begitu. Ya,
Kenapa? Karena orang tuh statusnya muslim dulu, baru kemudian apa? Semua yang dia rasakan, yang dia sabari ada akan pahalanya itu datang kepadanya. Ya, tapi orang-orang kafir ketika dia sabar, ya kan? Ada orang kafir kemudian apa? Mungkin dicela, diuji dengan macam-macam, kemudian dia sabar nggak membalas, ya percuma, nggak ada dapat apa-apa. Karena kekafirannya. Tapi orang muslim walaupun diuji dengan apa? Sedikitnya harta, ya, nggak pernah kemudian apa datang kepadanya rizki, dia sabar, dia qanaah, dia bersyukur, maka masya Allah sabarnya tadi fakana khairul lahu, sabarnya mendatangkan kebaikan untuknya, ya. Maka tinggal kita pilih itu. Faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kafir silakan kafir. Tapi masing-masing punya apa? Konsekuensinya. Orang mukmin dia banyak pahala, ya, ada kabar gembira. Tadi ada kemenangan, ada kebersamaan dengan Allah. Tapi orang kafir yang nggak ada dapat apa-apa. Ya, maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada hari akhir, dan kemudian taatilah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada pertanyaan? Jadi ini bagian pertama dulu ya. Karena tidak mungkin kita juga sampaikan semuanya, ya, butuh bagian yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dan ingatkan ustadznya masih membahas tentang tazkiyah dari pengertian sikap sabar. Sikap sabar, akhlak sabar terhadap musibah atau takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah cantumkan kita minas sabirin, bagian dari orang-orang yang sabar. Semoga Allah kuatkan keimanan kita. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkanlah ke dalam hati kami kesabaran dan teguhkanlah kedudukan kami sehingga Engkau menolong kami atas orang-orang yang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita di majelis-majelis ilmu. Mari kita hidupkan masjid ini dengan majelis-majelis keilmuan, yang dengan ilmu itu semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah menuntun kita ke jalan sunnah Nabi SAW, dan Allah memberikan keistiqomahan, kesabaran di dalam memberikan menyampaikan dakwah yang benar dan juga menyampaikan sunnah yang benar. Dan semoga Allah SWT jaga diri kita, keluarga kita dari segala bala, dari segala musibah. Dan kalaupun musibah itu datang, semoga Allah berikan kesabaran kepada kita. Semoga Allah berikan kesabaran kepada pemimpin-pemimpin kita dan juga kepada rakyatnya. Mudah-mudahan negeri ini dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang disampaikan. Untuk info kajian berikutnya, insya Allah pekan ketiga bulan Oktober, tanggal 18 Oktober, oleh Ustadz Sofyan Khalid Rurai dengan tema Misteri Akhir Zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bareng sama apa? Libur ceritanya. Lagi libur. Ada kakaknya. Oh, bareng juga.